laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang yang punya sifat kemunafikan dalam hatinya adalah salat subuh dan salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang mulia, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti syukur kita kepada Allah, di mana Allah masih berikan kita hidup, Allah beri kita sehat, dan yang paling penting Allah masih tetapkan iman dalam dada kita, sehingga kita mampu untuk memenuhi panggilan Allah di siang ini, melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang bermukim, yaitunya melaksanakan solat Jumat. Bahwa solat Jumat adalah solat yang diwajibkan bagi laki-laki yang bermukim. Al-Jum'atu hijjul fuqara. Solat Jumat itu adalah hajinya para fakir miskin. Maka mudah-mudahan dengan melaksanakan solat Jumat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita dari antara Jumat ke Jumat berikutnya. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di samping selawat untuk kita mengharapkan syafaat kepada Rasulullah, selawat juga bisa pengobat rasa rindu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat di hari Jumat, nantinya Allah pertemukan kita dengan beliau. Setidaknya Allah beri kita kesempatan bertemu dengan Rasulullah walaupun hanya dalam mimpi. Perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Semoga kita semuanya Rasulullah akui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Khatib berwasiat takwa untuk diri khatib dan kita semuanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai nanti jasad kita ditinggalkan oleh ruh kita. Karena sesungguhnya dengan takwa inilah kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan takwa inilah Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi saat ini.
Takwa dalam arti kata mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tulus, dan berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah atas dasar ketakutan, atas dasar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh salah seorang sahabat, dan sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya Rasulullah, berilah aku nasihat, satu nasihat di mana setelah itu aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Beri aku nasihat yang membuat saya puas dan saya tidak akan bertanya lagi setelah itu. Maka saat itu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah fastaqim. Ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim, dan istiqomahlah kamu dalam kalimat itu. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya menyarankan bahwa nasihat di mana kalau ini kita amalkan, maka sempurnalah kehidupan kita dunia sampai ke akhirat. Amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik iman secara lisan, kita nyatakan bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah, kita mengakui Allah sebagai Tuhan, asyhadu an la ilaha illallah, dan kita mengakui bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah yang tidak ada nabi setelahnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita beriman juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita lakukan amalan sehari-hari, perintah-perintah Allah, dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Kemudian iman itu tidak sekedar di lisan, tapi kita juga yakinkan dalam hati. Kemudian fastaqim, dan istiqomahlah dalam kalimat itu. Istiqomahlah dalam keimanan itu sampai akhir hayat. Itulah nasihat yang paling tinggi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal khutbah, yang terdapat dalam surat Al-Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam kalimat itu, dia istiqomah dalam keimanan itu. Istiqomah artinya adalah tetap teguh pendirian. Dia pegang teguh ikrarnya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu setiap hari berikrar bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu membaca setiap harinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bagian dari ikrar. Kemudian kita berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini adalah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu setiap hari berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah ikrar kita setiap hari. Maka ikrar-ikrar yang kita ucapkan ini, kita mesti teguh pendirian kita. Di mana saja,
dan kapan saja ikrar. Ingat, kita pernah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita beriman kepada Allah. Di pasar kita beriman kepada Allah. Di kantor kita beriman kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang istiqomah. Bulan Safar dia beriman. Bulan Rabiul Awal dia beriman. Di bulan Ramadan dia juga beriman. Tidak pernah berubah keimanannya di mana saja dan kapan saja. Ini adalah realisasi daripada istiqomah. Karena sesungguhnya hati kita ini mudah terbolak-balik. Hati kita mudah untuk berubah. Hati itu dalam bahasa Arab maknanya adalah qalbun, dari kalimat qallaba. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, qalbun itu artinya adalah bolak-balik. Seperti kita membakar ikan, kemudian kita bolak-balikkan supaya masaknya merata. Seperti itulah hati manusia. Terkadang hari Jumat dia beriman, tapi di hari Sabtu dia sudah lalai. Di bulan Ramadan dia beriman, rajin berjamaah ke masjid, tapi lepas Ramadan dia kembali lagi seperti biasa. Di bulan Ramadan dia rajin baca Quran, selepas Ramadan Qurannya pun dia tinggalkan. Ini tidaklah istiqomah. Maka kita selalu minta kepada Allah. Ada satu doa di dalam Al-Quran, kalau dapat setiap hari kita selalu minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, jangan engkau gelincirkan hati kami kepada hal-hal yang buruk. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Setelah Allah beri kita hidayah, Allah beri kita paham, Allah beri kita keimanan, kita minta kepada Allah agar Allah tetapkan hati itu di dalam ketaatan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami rahmat dari sisimu ya Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi rahmat dan karunia. Doa ini diabadikan Allah dalam surat Ali Imran ayat 8. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini kita penting istiqomah, Pak. Berjamaah ke masjid, istiqomahlah. Jangan jamaahnya ke masjid hanya di bulan Ramadan saja. Yang paling parahnya ke masjid hanya hari Jumat saja. 5 waktu yang lain kita di mana? Subuh kita kemana? Apakah ada alasan kesibukan kita di subuh hari? Kenapa hari Jumat hari ini kita masjid kita bisa penuh, tapi subuh kita kemana? Apakah sudah buka kantor di subuh itu? Kalau alasan kita sibuk. Apakah ada orang yang sibuk sampai tak solat subuh ke masjid pada subuh hari? Padahal keberkahan itu Allah letakkan pada subuh hari. Maka istiqomah. Di mana kita tahu bahwa solat subuh itu tidak ada rukhsah sedikit pun yang Allah sediakan. Solat yang tidak bisa dijamak sesibuk apapun kita atau sejauh apapun perjalanan kita, kita wajib berhenti di subuh hari. Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang yang punya sifat kemunafikan dalam hatinya adalah salat subuh dan salat isya.
Maka jangan kita menjadi orang-orang yang munafik. Di lisan kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Di lisan kita mengatakan saya taat, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya mentaati Allah. Tapi begitu ringannya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting istiqomah. Apa balasan bagi orang-orang yang istiqomah ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat kepada orang-orang yang istiqomah ini. Alla takhafu wa la tahzanu. Bahwa malaikat itu membisikkan kepada kita, alla takhafu, jangan takut. Jangan takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan di muka bumi ini. Orang kaya tak harus takut jatuh miskin. Seorang yang sedang berkuasa tak perlu takut jatuh kekuasaannya. Yang sedang sakit tak perlu takut. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini skenarionya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut dan cemas. Bahkan bisikan alla takhafu ini sampai akhir hayat kita. Di saat kita akan menemui ajal kematian kita, di saat malaikat maut sudah datang yang akan mencabut nyawa kita, saat itu Allah hilangkan rasa takut seseorang dalam menghadapi kematian bagi orang-orang yang istiqomah dalam hidupnya. Bahkan rasa takut ini bukan di dunia saja, Pak. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati. Allah akan tetapkan bagi orang-orang yang beriman satu perkataan, satu ucapan yang telah ditetapkan dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Satu kalimat, apabila kita istiqomah dengan kalimat itu di dunia, maka di akhirat itu kita juga akan istiqomah. Para mufassir menafsirkan ayat ini, apa maksudnya istiqomah di dunia dan akhirat? Apakah nanti di akhirat kita perlu juga istiqomah padahal kita sudah mati? Ternyata tafsiran ayat ini, ketika kita istiqomah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Istiqomah kita dengan kalimat itu di dunia, nanti ketika kita berada dalam kubur, kita ditanya oleh malaikat dalam kubur, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka saat itu Allah tetapkan kalimat yang biasa kita istiqomah di dunia. Saat itu lidah kita akan fasih menjawab, Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Ini berkat istiqomah di dunia. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah di dunia ini, maka pertolongan Allah tidak di dunia saja. Di dunia, di sakratul maut, dan bahkan mulai dari alam kubur, Allah tetapkan kalimat itu di dalam dada kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Allah hilangkan rasa takut. Maka orang-orang yang istiqomah tidak ada rasa takutnya, baik di dunia saat kematian ataupun di dalam kubur dan di akhirat. Dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Di dunia dia tidak takut dengan siapapun, tidak ada takut sedikit pun. Ketika Nabi Musa alaihissalam dihadapkan kepada sekian puluh orang paranormal, tukang sihirnya Fir'aun, saat itu Nabi Musa tidak ada rasa takut sedikit pun menghadapi mereka. Ketika beliau ditangkap
dan dibakar hidup-hidup, Ibrahim tidak pernah merasa takut sedikit pun menghadapi Raja Namrud yang zalim. Bilal bin Abi Rabah, ketika dia dijemur di terik matahari yang begitu panas, dihimpit dengan batu-batu yang begitu berat, tidak ada takutnya sedikit pun. Dia selalu berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Subhanallah. Ketika Masitah dimasukkan ke dalam minyak goreng yang begitu panas bersama dengan anak-anaknya, dia tidak punya rasa takut sedikit pun. Begitu orang-orang yang beriman, yang istiqomah. Ketika ulama ditangkap dan dipenjarakan, dia tidak ada takut sedikit pun. Tidak takut dari intimidasi dari siapapun kalau kita sudah istiqomah. Kemudian tidak takut di dalam kubur. Ketika dua malaikat datang bertanya, dia tidak punya takut sedikit pun, karena Allah sudah tetapkan kalimah itu. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah tetapkan satu kalimat yang pernah ditetapkan waktu hidup dunia dan akhirat. Di akhirat ketika Allah tegakkan mizan, Allah giring kita semuanya ke padang mahsyar, dia tidak punya takut sedikit pun. Ini yang pertama, Allah hilangkan rasa takut. Kemudian wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian Allah akan beri kabar gembira. Kenapa dia tidak punya rasa takut? Karena Allah akan berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang istiqomah itu. Apa kabar gembiranya? Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan menghadapi kematian, Allah sudah nampakkan tempat kembali kita. Allah sudah nampakkan taman-taman surga yang hijau. Saat itu dia akan mati menemui Allah dalam keadaan tersenyum. Inilah orang-orang yang istiqomah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita pupuk sifat istiqomah dalam diri kita. Innal a'mala ahabba ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang sangat dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus, istiqomah, walaupun amalan itu hanya sedikit. Setiap hari kita selalu baca Quran, setiap hari walaupun hanya 10 ayat, tapi terus dilakukan. Berjamaah ke masjid setiap waktu, walaupun hanya solat wajib saja, solat sunat kita tak begitu banyak, tapi selalu istiqomah berjamaah. Pasti Allah akan matikan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kuatkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bisidqi wal amanah wa nahana 'anil kadzabi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin ya aziz ya jabbar ya rahima bil ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.